Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ishartono Studio. Hari ini kita akan belajar mereview tentang praktikum kimia anorganik dengan judul penentuan komposisi ion kompleks menggunakan metode Job atau metode variasi kontinu. Kita mulai dari bagian pertama adalah tujuan, di mana tujuan dari praktikum ini sendiri adalah nanti teman-teman diminta untuk bisa mengetahui komposisi dari senyawa kompleks besi salisilat yang terbentuk. Tujuannya ada satu, nanti tinggal dijawab di bagian kesimpulan. Kemudian kita beranjak ke bagian basic teori atau dasar teori di sini. Saya mulai dari definisi senyawa kompleks itu sendiri yang tersusun dari ion logam pusat dan juga ligannya yang nanti masing-masing akan memiliki komposisi tertentu. Nah, komposisi ini nanti akan kita pelajari bagaimana untuk bisa mendapatkan senyawa yang stabil, dan komposisi ini nanti akan tergantung pada perbedaan fraksi mol kedua material penyusunnya. Nanti di sini yang akan kita tentukan adalah fraksi mol daripada senyawa besi 3 dan juga ada senyawa fraksi mol dari asam salisilat. Dari dasar teori kita beranjak ke bagian alat dan bahan. Di sini alat dan bahan sudah saya sampaikan di sini. Silahkan ditulis saja sesuai dengan di buku modulnya. Kemudian untuk bagian cara kerja di sini saya sajikan yang pertama adalah bagaimana cara mempreparasi larutan besi 3 klorida heksahidrat 0,02 molar. Kita siapkan dulu padatannya, kemudian kita larutkan dalam HCl, kemudian dimasukkan di dalam labu ukur, diproses sedemikian rupa hingga didapatkan larutan yang siap untuk dilakukan percobaan selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita akan mempreparasi larutan asam salisilat dengan konsentrasi 0,002 molar. Langkahnya kurang lebih sama, jadi di sini ada asam salisilat. Yang menjadi perhatian di sini adalah asam salisilat itu tidak larut di dalam pelarut air. Nah, dia hanya larut di dalam asam-asam yang lemah ataupun di dalam pelarut organik seperti etanol dan lain sebagainya. Lakukan proses yang sama hingga nanti akan didapatkan larutan asam salisilat yang siap untuk dilakukan di percobaan selanjutnya. Kemudian kita siapkan seri larutan berdasarkan perbedaan fraksi mol. Yang pertama kita siapkan dulu larutan besi 3 sebanyak 10 mili. Kemudian untuk seri yang kedua kita siapkan campuran antara besi 3 sebanyak 9 mili dengan asam salisilat sebanyak 1 mili, di mana larutan seri 2 ini kita sebut dengan fraksi mol 0,1. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, di sini kita sampaikan juga 8 mili larutan besi 3 yang dicampurkan dengan 2 mili larutan asam salisilat. Larutan seri ketiga ini disebut dengan larutan dengan fraksi mol 0,2. Lakukan seterusnya sampai dengan larutan dengan fraksi mol 0,9. Dari sini kemudian kita masuk ke bagian analisis menggunakan spektrofotometer UV visible. Yang pertama kita cari dulu panjang gelombangnya. Menggunakan spektrofotometer UV visible U2010, langkahnya kita buka dulu, nyalakan dulu, kemudian kita buka monitornya, dan kemudian kita klik bagian pojok kiri bawah. Ada aplikasi namanya adalah UV Solution Software, kemudian kita klik Method. Di bagian Method, kita klik General, pilih wavelength scan, kemudian instrumen kita atur panjang gelombangnya dari 350 sampai dengan 700 nanometer. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita isi kedua buah belangko. Kita isi kedua buah kuvet dengan belangko. Belangkonya adalah pelarut yang sama, yaitu adalah HCl 0,002 molar. Kemudian kita masukkan ke dalam tempat kuvet. Lalu kita klik baseline, klik OK, kemudian kita ganti satu kuvet di depan dengan larutan besi salisilat. Terserah mau untuk fraksi mol berapapun, tidak masalah. Kemudian kita masukkan kembali dan kita klik measure, klik OK, dan ditunggu prosesnya sampai kita mendapatkan panjang gelombang maksimum.
Setelah didapatkan panjang gelombang maksimum, kemudian kita mencari absorbansi di panjang gelombang maksimum tersebut. Berapakah absorbansi dari masing-masing larutan dengan perbedaan fraksi mol? Langkahnya sama, kita klik method, kemudian klik general, klik bagian photometry, kemudian instrumen, kita isikan data panjang gelombang maksimumnya. Kemudian di bagian standar kita isi data standarnya dari larutan seri 1 sampai seri 9. Kemudian klik OK dan lakukan langkah yang sama seperti langkah sebelumnya hingga kita dapatkan absorbansi masing-masing larutan dari fraksi mol 0,1, 0,2 hingga 0,9. Setelah itu, kita masuk ke bagian data pengamatan, di mana di data pengamatan ini kita mendapatkan panjang gelombang maksimum untuk kompleks besi salisilat kurang lebih di sekitar 530 nanometer. Sementara untuk masing-masing absorbansi telah tersaji di layar video kalian ini, bisa dilihat. Kemudian untuk perhitungan datanya, nah kita gunakan persamaan seperti ini. Y sama dengan serapan sampel dikurangi 1 min fraksi mol dikalikan serapan daripada besi 3, di mana Y itu adalah absorbansi asam salisilat yang terukur. Bagaimana cara menentukan nilai Y-nya? Nah, kita tentukan nilai Y dengan persamaan seperti ini. Kita tinggal masukkan saja masing-masing nilainya. Setelah dimasukkan, nanti akan didapatkan nilai Y yang paling tinggi. Nah, nilai Y yang paling tinggi itu ternyata ada di fraksi mol 0,5. Gitu kan? Nilainya adalah 1,300. Nah, pada fraksi mol 0,5 ini, nantinya akan kita masukkan dalam persamaan ini N sama dengan fraksi mol per 1 min fraksi mol. Sehingga didapatkan nilainya adalah 1. Nah, jadi nilai N itu adalah nilai koefisien untuk asam salisilat. Jadi kita masukkan dalam persamaan ini, jadi antara besi 3 yang direaksikan dengan sejumlah N asam salisilat akan membentuk kompleks besi salisilat. Nah, nanti nilai N-nya adalah 1, maka di sini satu Fe hanya akan mengikat satu senyawa asam salisilat. Nah, berikut ini adalah analisa secara kualitatifnya tentang perkiraan mekanisme reaksinya antara besi 3 dengan asam salisilat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan membentuk kompleks di mana asam salisilat itu sendiri tidak berwarna, sementara larutan besi 3 berwarna agak kekuningan, dan kemudian kompleks besi salisilat akan menghasilkan larutan yang berwarna ungu. Nah, inilah yang nanti persamaan reaksinya kurang lebih seperti ini. Jadi bila mana ada nilai N-nya adalah 1, maka yang diikat asam salisilatnya hanya 1. Sementara bila N-nya lebih dari 1, maka nanti besinya akan mengikat sejumlah N daripada asam salisilat itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian jangan lupa di bagian akhir sajikan kesimpulan. Karena tujuannya ada 1, maka minimal juga kesimpulannya adalah 1. Jawab tujuan itu sendiri. Kemudian sajikan juga referensi yang sesuai dengan praktikum ini dan ada MSDS. Demikian untuk review praktikum kimia anorganik pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.